Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, semoga kita semua Engkau jadikan orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia, beruntung dan juga berbahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kita mungkin berbeda dalam berbagai hal, tetapi tetap saling mendoakan dengan doa yang baik. Amin, Allahumma amin. Salah satu dari buntut hebohnya polemik nasab ini, muncul narasi-narasi bahwasanya sebetulnya kalau untuk keturunan Rasulullah itu bukan dipanggil Habib. Panggilan Habib itu ya panggilan untuk orang Yaman, panggilan untuk anak-anaknya atau anak cucunya Ubaidillah. Bukan untuk keturunan Rasulullah. Biasanya keturunan Rasulullah itu dipanggilnya Sayyid atau Syarif. Kalau jalur Hasan, jalur Husain, Sayyid atau Syarif, begitu ya. Jadi nggak dipanggil Habib. Bahkan sebelumnya ada narasi yang dipanggil Habib itu adalah justru itu kebiasaannya orang-orang Yahudi. Nah, sebetulnya kalau masalah Yahudi itu saya sudah pernah bahas. Cuman kali ini ada satu informasi yang mungkin layak untuk dipertimbangkan bagi kita yang masih berpikirnya itu tidak berangkat dari kebencian kepada kelompok manapun. Saya akan sampaikan satu kitab yang mungkin informasi ini jarang sekali didengar, sehingga nanti layak dipertimbangkan ketika ada orang yang bilang kalau Habib itu bukan panggilan untuk keturunan Rasulullah. Jangan-jangan sudah diyakini betul-betul bahwa Habib itu hal yang tidak ada dalilnya sama sekali, itu tradisinya orang Yaman saja dan sebagainya ya. Jadi ada satu kitab, nama kitabnya itu Istijlabu Irtiqa'il Wuraf fi Hubbi Akriba'ir Rasuli wa Dawi Syaraf. Ini kitab ditulis oleh bukan Habib Ba'alawi, tetapi oleh Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Nanti kamu bilang itu kan kitab yang mengesahkan nasabnya Ba'alawi. Ya silahkan ya. Tetapi ini kita bicara ilmu ya. Di dalam kitab itu ada satu subjudul tentang ucapan Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena kalau menyebut Ibnu Abbas berarti di sini kan ada dua orang. Ada anaknya yaitu Abdullah yang namanya Abdullah, ada bapaknya yaitu Abbas. Makanya Abdullah Ibnu Abbas anhuma untuk kedua orang itu, untuk Abdullahnya, untuk Abbasnya. Nah, begitu ya. Jadi kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya mungkin kamu sudah banyak tahu masalah itu ya. Kemudian di situ di bawahnya ada tulisan qala Rozin Ibnu Ubaid, berkata Rozin putra dari Ubaid, kuntu inda Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Suatu ketika saya ada bersama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa'ata, maka datanglah Zainul Abidin, seseorang yang dipanggilnya itu Zainul Abidin. Siapa itu? Ali ibnul Husaini, yaitu Sayyidina Ali bin Husain. Jadi Sayyidina Muhammad SAW itu punya anak bernama Fatimah, Sayyidah Fatimah, punya suami bernama Sayyidina Ali. Dari suami istri ini lahir salah satu putranya bernama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak lagi bernama Ali, dikenalnya dengan Ali Zainal Abidin. Makanya yang datang kepada Ibnu Abbas pada waktu itu adalah Zainul Abidin Ali bin Husain atau Ali Zainal Abidin bin Husain. Berarti cicitnya Rasulullah, cucunya Sayyidina Ali, cicitnya Rasulullah. Perhatikan di situ. Faqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, maka apa yang disampaikan Ibnu Abbas lahu kepada Ali Zainal Abidin ini? Marhaban bil Habib ibnil Habib. Selamat datang wahai Habib, putra dari Habib. Artinya apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memanggil cicitnya Rasulullah ya. Masih ragu kamu nasabnya? Cicitnya ya, sudah mujma' muttafaq. Ali Zainal Abidin itu keturunan Rasulullah ya. Dipanggilnya Habib. Dan bapaknya juga dipanggil Habib. Makanya disebut Ibnil Habib. Kurang apa coba kalau mau main dalil-dalilan gitu ya. Ini kan ucapan sahabat. Kecuali kamu temukan keterangan bahwasanya la yajuzu an nab'uwa dzurriyyatan nabi bil habib.
Tidak boleh kita memanggil keturunan Nabi dengan Habib. Baru kamu layak persoalkan. Ini sesuatu jelas ada contohnya. Jelas ada pernah dipraktekkan sahabat. Kamu persoalkan juga. Sampai-sampai membangun satu pemahaman bahwa yang mereka saja yang Habib, bukan panggilan untuk keturunan Rasul. Dari mana pernyataan Habib bukan panggilan untuk keturunan Rasulullah? Dari mana? Toh ternyata malah ada seorang sahabat, bahkan turjumul Quran ya, ahli tafsirnya dari kalangan sahabat ya, ulamanya lah ya, muftinya ya, selevelnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu memanggil cucu Nabi, cicit Nabi dengan panggilan Al-Habib. Jadi sebetulnya kalau kita tidak tercemari pemikiran ini dengan hal yang aneh-aneh, namanya orang manggil, kamu teman kamu panggil wahai si pandai, wahai si yang tercinta, wahai si pemurah, wahai si baik hati. Gak pernah ada persoalan. Tapi karena ini yang kamu tahu ini panggilan untuk orang Yaman, panggilan untuk terahnya Ubaidillah, terus kamu tidak percaya dengan nasabnya, lalu kamu ini sudah tidak objektif namanya. Terlalu membawa perasaan, tidak menggunakan tolak ukur. Padahal kalau kita standar beragama atau standar hidupnya adalah agama, berarti standar benar dan salahnya itu ada patokannya. Bukan diterka-terka, bukan dikira-kira, bukan dinalar-nalar. Ada panduannya. Orang panggil Habib, orang panggil Sayyid, orang panggil Syarif, semuanya ada dasarnya. Walaupun kalau saya pribadi mau dipanggil apapun tidak perlu ada dasarnya. Kenapa? Karena selama panggilan itu baik. Kalau panggilan itu isinya adalah kalimat yang baik berarti pujian atau doa. Ya Jamil misalnya, atau ya Alim misalnya, ya Habib, wahai yang dicintai, atau wahai yang mencintai, kan bebas ya. Setidaknya itu adalah doa. Jadi stop mengerucutkan berpikir, merasa paling benar, mengatakan bahwasanya Habib itu bukan panggilan Habib itu hanya panggilan khusus untuk Ba'alawi saja, bukan untuk keturunan Rasul ya. Karena kenyataannya enggak begitu ya. Kamu bisa baca itu di sebelah saya sampaikan, nggak perlu halaman-halaman ya. Dan yang terakhir di situ ada catatannya isnaduhu sahih. Berarti menurut yang mentahqiq kitab ini, sanad dari riwayat dari Ibnu Abbas itu adalah sahih ya. Sahih. Allahumma hdina hadasabil. Sekali lagi, hidup kita itu ada aturannya, ada patokannya. Orang-orang arogan itu tidak tahu mana yang benar, tapi sudah lebih meyakini ada sesuatu yang dia anggap benar. Dia menutup diri untuk mendapatkan atau untuk menerima hujah orang lain, pertimbangkan dengan perasaannya. Rasanya bukan ini yang benar ya. Orang boleh menolak hujah orang lain itu kalau dia punya hujah yang seimbang, bukan karena tidak cocok. Karena hujah itu bukan masalah cocok dan tidak cocok, tetapi ada timbangannya, ada aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.